يا بني إسرائيل أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلك البحر وتدليل الأمم وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي وأوفوا بعهدي الذي أهدته إليكم من الإيمان بمحمد أوفي بعهدكم الذي أهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة وإياي فارهبون خافوني في ترك الوفاء به دون غيري وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب لأن خلفكم تابع لكم فإثمهم عليكم ولا تشروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم وإياي فاتقون خافوني في ذلك دون غيري ولا تلبسوا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه ولا تكتموا الحق نعت محمد وأنتم تعلمون أنه حق. بارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Bani Israel. Israel ini nama daripada Nabi Ya'qub. Bani Israel aulad Ya'qub, dzurriyyat Ya'qub. Turunan Nabi Ya'qub disebut Israel. Isra itu ada menyatakan maknanya abad. Il itu Allah. Israel Abdullah. Ada lagi yang menyatakan Isra itu artinya Al-Gawi. Il itu Allah. Al-Gawi minallah gitu. Israel Al-Gawi billah gitu ya, Al-Gawi billah. Ya Bani Israel, Bani dari Ibn. Bani Israel di sini dikatakan mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena bukan sifat dan bukan alam. Ya Bani Israel, orang-orang Israel gitu. Turunan Nabi Ya'qub. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kamu semuanya nikmati, nikmatku. Tapi ini dimaksud bukan satu nikmat tapi ni'am. Tak di sini bukan berarti makna ifrat, tapi ini nikmati bermakna jamak. Nikmatku bukan satu nikmat. Sama dengan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, itu nikmah bermakna ni'am. Ingatlah kamu nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan nikmat itu alaikum terhadap kalian semuanya. Kalimat dzakara yadhkuru itu bisa dzikran, bisa dzukran. Ulama menyatakan adzikir wa dzukur sama artinya. Adzikir wa dzukur dianggap sama. Bisa adzikir dan dzukur itu bil lisan, bisa bil janan. Kalau bil lisan lawannya didnya adalah as-samad. Adzikir bil lisan lawannya as-samad atau as-sukut, diam. Kalau adzikir atau adzukur bil janan lawannya adalah an-nisyan. Ya, jangan lupa, jangan diem, sebut dan juga
ingat-ingat gitu. Tapi ada yang membedakan kalau adzikir itu bil lisan, kalau adzukur itu bil janan. Adzikir itu bil lisan, kalau adzukur itu bil janan. Fahimtum? Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ay ala abaikum. Khitabnya kepada Bani Israel yang ada di zamannya Nabi. Tapi yang dimaksud adalah Bani Israel nenek moyangnya mereka. Kadang-kadang khitab kepada yang ada, tapi yang dimaksud adalah pendahulunya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ay khalaqa abakum Adam. Ya, min nafsin wahidah. Ila wa akhraj jadi banyak sekali di dalam Al-Qur'an itu khitab kepada yang ada, tetapi yang dimaksud adalah orang yang mendahuluinya. Udhkuru ni'matil ladzina an'amtu 'alaikum. Alaikum ay ala abaikum. Minal inja, daripada diselamatkannya mereka, min Fir'aun, daripada Fir'aun. Wa falgil bahr wa id farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun, dan dipecahnya itu laut. Wa tadlilil ghamam wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan dinaunginya mereka abaakum dengan awan, wa ghairi dzalik, dan selain itu banyak sekali. Bi antashkuruha, ingat nikmat tadi itu bukan hanya menyebut-nyebut atau hanya mengingat. Bi antashkuruha, sekiranya kamu mensyukuri itu nikmat. Dengan cara apa mensyukurinya? Bi taati, dengan cara taat kepada aku. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah bi ahdi, dengan janjiku, alladzi ahadtuhu, yang telah aku janjikannya, ilaikum, terhadap kalian semuanya wahai Bani Israel. Apa janjinya? Minal imani bi Muhammad, dengan iman terhadap Nabi Muhammad. Ufi bi ahdikum, maka aku Allah akan memenuhi dengan janjimu, alladzi ahidtu, yang telah aku berjanjikan, ilaikum, kepada kamu, minas tsawab, daripada pahala, alaihi, atas itu wafaul ahad, yaitu iman dengan Nabi Muhammad, bidukhulil jannah, dengan masuk surga. Allah janjikan kepada Bani Israil masuk surga, tapi dengan syarat mereka menjanjikan beriman kepada Nabi Muhammad. Penuhi janji kamu, iman dengan Nabi Muhammad. Sekarang Muhammadnya sudah datang, tak jamin kamu juga janjiku akan aku penuhi, tak masukkan surga. Aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wa iyaya farhabun, maka hanya kepadakulah kamu hendaknya takut, ay khafuni, fitarkil wafa, di dalam meninggalkan penepatan janji, bihi, duna ghairi, bukan takut kepada selainku. Iyaya maf'ul ya bih, tapi ini maf'ul bih bukan muqaddam li fi'il mahdhuf, karena sudah ada farhabuni. Farhabuni di sini sudah ada maf'ul bihnya. Kalau iyyaka na'budu, maf'ul bih muqaddam itu ya, iyyaka na'budu, tapi ini iyaya farhabun, iyaya di sini maf'ul bih li fi'il mahdhuf, karena maf'ul bihnya sudah ada farhabun ya, farhabuni. Baik. Jadi di surat Al-Baqarah ini Allah terangkan pertama bagaimana penciptaan Nabi Adam dulu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Kemudian Allah terangkan bagaimana secara khusus keterangan tentang Bani Israel. Ini Bani Israel diterangkan sampai nanti saya gulu sufaha itu. Diterangkan bagaimana Bani Israel dahulu itu Allah berikan banyak kenikmatan. Disebutkan nanti ada 10 kenikmatan. Tapi juga mereka mendapatkan 10 azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada Israel 10, kemudian Allah jelekkan dengan 10 kejelekan. Kemudian Allah adab dengan 10 adab. Di surat Al-Baqarah itu akan disebutkan nantinya. Akan disebutkan itu semuanya. Kalau di sini diperinci satu persatu, cuma nanti akan kita jelaskan satu persatu bagaimana apa saja yang disebut ni'am kepada Bani Israel, ala Bani Israel, ada gabaih Bani Israel, ada ugubat Bani Israel. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kamu wahai Bani Israel bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan minal Qur'an. Musaddiqan, hal yang mana keadaannya itu ma anzaltu, apa yang aku turunkan tadi itu Al-Qur'an. Musaddiqan, membenarkan. Membenarkan ini maksudnya sesuai, lima ma'akum, terhadap apa yang bersama kamu daripada kitab, yaitu minat Taurat, daripada kitab Taurat. Quran Taurat ini sama ya? Sama di sini dalam ajarannya, yaitu tentang tauhid dan nubuat Sayyidina Muhammad ada. Paham ya? Bukan sama isinya, karena Al-Quran itu lebih luas daripada Taurat, karena Al-Quran itu meliputi isi Taurat, isi Injil, isi Zabur, dan yang tidak ada di kitab-kitab suci tadi itu. Sama di sini musaddiqan lima ma'akum, di dalam ajarannya, yaitu ajaran tauhid dan ajaran nubuwah. Bimuwafaqati lahu, ini dengan sesuainya itu Al-Quran terhadap lima ma'akum Taurat, fit tauhidi wan nubuwah, fit tauhidi wan nubuwah. Selain kamu percaya, menjaga janji kamu iman dengan Muhammad, kamu harus beriman dengan Al-Quran. Wala takuna awwala kafirin bih, jangan kamu itu menjadi yang pertama kafir terhadap Al-Quran atau terhadap dengan Nabi Muhammad gitu. Min ahlil kitab, awal kafirin, daripada ahlul kitab. Gini, Nabi Muhammad itu sebelum masuk Madinah ada di Mekah. Awal man kafar bisana Muhammad, ya keluarganya Nabi Muhammad sendiri, Abu Lahab. Kemudian orang-orang kafir yang ada di Mekah, musyrikin. Tapi di sini awal kafirin bih, wala takun awal kafirin bih, kok kepada orang Bani Israel, awal kafirin bih min ahlil kitab, dari yang diberikan kitab oleh Allah SWT, Nasara, Yahudi atau yang lainnya. Kamu wahai orang-orang Bani Israel jangan menjadi awal pertama yang beri contoh yang kafir terhadap Nabi dan Al-Quran daripada ahlul kitab. Wala takunu awwala kafirin bih. Kenapa? Li'anna khalafakum taba'un lakum, karena generasinya kamu itu akan mengikuti kamu nantinya. Fa itsmuhum alaikum, maka dosanya mereka, khalafakum tadi itu, khalfakum ya, fa khalafa ba'dihim khalfun ya, generasi setelahmu tadi itu, dosa mereka alaikum, terhadap kamu, karena kamu mansanna sunnatan sayyatan, karena kamu pencetus pertama untuk mengkufuri nubuat Sayyidina Muhammad dan Al-Quran. Saat itu mereka yang hidup. Wala takunu awwala kafirim bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, wala tashtaru ay wala tastabdilu,
Janganlah kamu mengganti ayat-ayatku allati fi kitabikum yang ada di kitab kamu, di kitab Taurat kamu sendiri, min na'ti Muhammad daripada sifatnya Nabi Muhammad yang di situ jelas, thamanan qalila dengan harga yang sedikit, iwadon ganti yasiron yang sedikit, minad dunya daripada urusan dunia. Di sini muawadhah di sini disebut tashtaru, padahal tidak ada ijab dan gobul dari situ ya. Nah, di sini maksudnya tastabdilu, jangan diganti. Ayat-ayat yang di situ ada keterangan kebenaran nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu bohongi, kamu tipu, kamu artikan lain, atau kamu rubah, atau kamu hapus, hanya berharap thamanan qalila, nilai sedikit daripada urusan dunia. Aila taktumuha, jangan kamu tutup-tutupi itu ayati na'at sina Muhammad, nu'ud sina Muhammad, sifat-sifatnya Nabi Muhammad, khaufa fawati ma ta'khudunahu, karena khawatir hilangnya apa yang kamu ambil, min safalatikum daripada orang-orang rendahan kamu, yaitu ammatikum daripada orang-orang awam. Jadi mereka pastor-pastornya Bani Israel ini, mereka tadi itu mendapatkan upeti daripada yang bawah, dapat fulus terus. Dia tadi itu tahu di kitab Taurat ini ada iman, ada sifatnya Nabi Muhammad, ditutupi sama dia. Kenapa? Khawatir nanti upetinya masuk kepada Nabi Muhammad yang nggak dapat. Sengaja ditutupi. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Wa iyaya fattaqun, hanya kepadakulah hendaknya kamu tadi itu bertakwa. Sama, khafuni fi dzalik duna ghairi. Wala talbisul haq wala takhlutul haq, jangan kamu tadi itu mencampur kebenaran alladzi unzila alaikum yang diturunkan kepada kamu. Kalau labasa yalbisu khalata yakhlutu. Kalau labisa yalbasu, pakai baju, pakai baju. Kalau ya, jadi labasa yalbisu itu khalata yakhlutu. Kalau labisa yalbasu, taiba ya abu sama, labisa yalbasu itu berarti pakai baju. Wala talbisul haq, jangan kamu campur-campur itu kebenaran yang diturunkan kepada kamu bil batil, dengan kebatilan alladzi taftarunahu, yang kamu sengaja berbohong, menipu. Jangan kamu tadi itu udah begitu. Yang benar ayat kamu campur dengan bahasanya kamu. Wala talbisul haqqa bil batil. Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu tadi itu menyembunyikan kebenaran Naat Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui persis annahu haq, bahwa itu adalah benar-benar ada. Di sini orang Yahudi itu ada dua cara untuk mentahrif kitab tadi itu. Pertama, dicampur, ditambahi sama dia, ditambahi dengan dia. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah ingatkan, jangan kamu tambahi. Yang batil dari kamu masukkan ada di kitab Taurat, ditambah-tambahi sama dia, atau dihapus sama dia, diganti dengan yang lain. Wala talbisul haqqa bil batil. Ini yang pertama. Yang kedua, wa taktumul haqqa, mereka tutupi yang benar, tutupi atau ditafsiri yang lain. Ditafsiri yang lain. Dua-duanya ini adalah perbuatan daripada orang-orang Bani Israel di dalam kitab suci mereka. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa mereka itu bukan tidak tahu dengan Nabi Muhammad, tahu ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka itu kenal dengan Nabi itu seperti kenal dengan anak mereka sendiri. Artinya begitu Allah
mensifatkan secara terperinci dalam kitab Injil dan Taurat Nabi Muhammad itu. Bahkan umatnya tahu persis. Malah mereka tadi itu setiap perang kepingin menang daripada musuhnya, tawasul dengan Nabi Muhammad. Dahulunya begitu. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyika alladhi wa'adtahu lana illa al-nabiy al-mab'uts alladhi wa'adta illa nasartana ala a'daina. Jadi mereka bertawassul begitu, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Walamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Yastaftihun ay yastansirun. Dahulu mereka orang-orang Yahudi tadi itu, mereka tadi itu bertawassul dengan Nabi ketika menghadapi musuh untuk supaya menang terus mereka tadi itu. Nabi akhiruz zaman, datang nabinya benar kafaru bih fal'anatullah 'alal kafirin. Tahu persis dengan Nabi SAW mereka tadi itu. Tapi mereka mengingkari hanya karena apa? Thamanan qalila. Hanya karena upeti. Hanya karena upeti. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau dia mau beriman dengan Nabi dan Al-Quran yang sudah jelas mereka ketahui, ufi bi ahdikum, akan masuk ke surga oleh Allah. Mereka udah janji akan beriman. Karena itu Allah menyatakan aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Kemudian orang Yahudi itu dulu banyak ada di Madinah. Mereka banyak ada di Madinah. Hidup bersama orang-orang Madinah dulu. Karena itu orang Madinah tadi itu tahu dengan Nabi Muhammad sebelum datang Nabi Muhammad di kota Madinah. Kenapa? Dikabari sama Yahudi nih. Syuf, Nabi akhiruz zaman daripada minkum al-Arab, daripada golongan Arab, sifatnya itu begini, sifatnya itu begitu, sifatnya begini, sifatnya begitu. Farhan, orang-orang ahli Madinah itu senang gitu loh. Mereka tahu Nabi Muhammad sebelum kedatangan Nabi Muhammad, orang Madinah itu. Karena itu gampang mereka itu beriman, karena sudah ditanamkan sama orang Yahudi ini. Datang Nabi Muhammad kafir, tidak mau beriman, mengingkari itu semuanya. Alhasil mereka ini model. Nah, nanti ada kemodelan-kemodelan daripada orang-orang Yahudi tadi ini, kadang-kadang menyuruh beriman. Imano sama Muhammad tadi itu. Imano sama dia. Dia itu benar loh. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Gengsi. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Padahal yang disuruh beriman ini tidak baca kitab ini. Dia yang ngerti kitab Taurat. Wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Model enggak? Disuruh beriman, iman sama Muhammad kamu. Itu Nabi benar itu. Lihat tidak beriman, kenapa enggak beriman? Dalam beriman. Karena itu nanti ada hal-hal yang model-model yang akan dilakukan orang-orang Yahudi, perlu kita ketahui. Orang Bani Israel perlu kita ketahui supaya tahu persis bagaimana perlakuan mereka. Jadi kalau dilihat di sini nih, Bani Israel itu turunan Nabi. Turunan Nabi Yakub. Cuma subhanallah metel ya. Kalau kita lihat bagaimana kekufuran nih dilakukan oleh Bani Israel itu banyak sekali. Pertama Nabi Yakub, mereka beriman sampai Nabi Yusuf, sampai ke Nabi Musa itu 600 tahun. Antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu 600 tahun. Itu Bani Israel kafir kabeh. Sehingga Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyelamatkan mereka dan mengajak mereka tadi itu kembali ke jalan benar. Loh, di hidupnya Nabi Musa itu loh masih nyembah pedet. Kufur lagi. Terus begitu Bani Israel ini kufur, jadi orang kafir beriman, orang kafir beriman, orang metel begitu loh. Sampai akhirnya sekarang kafir semuanya sudah.
99,99% kafir ini sudah. Bani Israel. Kenapa? Karena mereka tadi itu tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tidak beriman dengan Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau ente lihat aulad Nabi Muhammad, turunannya Nabi Muhammad SAW sudah 1000 tahun lebih, tapi alhamdulillah mereka masih mukminin. Alhamdulillah. Jadi betul-betul ini berkat Ar-Rasul SAW, Allah Subhanahu wa taala tanamkan iman kepada mereka tadi itu, masih mukminin dan masih banyak solehin di antara mereka. Berbeda dari Bani Israel ini gampang kufur mereka tadi itu. Sampai mereka membunuh nabinya Bani Israel sendiri. Bani Israel mateni nabi Bani Israel. Falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum shadiqin, kan ada itu. Mereka bunuh nabi-nabi mereka bunuh sendiri. Tapi alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Muhammad ini kuat. Dan nanti lihat umat Nabi Muhammad. Ya, mereka itu orang kuat-kuat. Walaupun mereka itu banyak aliran macam-macam, tapi kuat. Iman mereka enggak gampang tergoyahkan. Karena itu Nabi SAW menyatakan aku tidak takut, ini lam akhaf alaikum an tusyriku min ba'di. Innama akhafu alaikum an tadribu rigaba ba'dikum ba'da. An taqtulu ba'dukum ba'da. Makna hadisnya gitu. Aku ini tidak takut kamu itu menjadi syirik setelahku. Kamu kafir lagi enggak? Yang aku khawatirkan kamu saling perang, saling bermusuhan. An yadriba ba'dukum rigaba ba'din. Inni lam akhafu alaikum an tusyriku min ba'di. Aku tidak khawatir kamu syirik lagi. Kamu akan menjadi orang kuat imannya. Enggak mungkin, jarang sekali umat Muhammad ini menjadi penyembah berhala atau murtad. Tapi yang khawatirnya adalah wa innama akhafu alaikum an yadriba ba'dukum rigaba ba'din. Yang aku khawatirkan sebagian kamu itu memenggal kepala sebagian yang lainnya, perang di antara kaum muslimin. Beneran itu yang dikhawatirkan Nabi, sekarang terjadi peperangan antara mereka ya. Berusaha mereka tadi itu untuk mengkufurkan umat Muhammad, nggak mampu. Walaupun dengan biaya yang besar tadi itu, ya tetap nilainya adalah gagal lah. Tapi kalau mengadu domba umat Muhammad, berhasil mereka. Ya ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan diterangkan tentang Bani Israel ada di sini. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Ya, di kitab Taurat diingkari kok sama Bani Israel. Orang Arab mau percaya perjanjian di Palestina sama Bani Israel itu goblok itu, tidak baca Quran. Mau percaya sama Amerika akan buatkan perjanjian, mau percaya sama Amerika, tidak percaya sama Rabbuhum, tidak percaya sama Allah SWT. Ini lihat ini, mereka mengingkari janji terus sampai nanti ada perjanjian yang lebih hebat. Gunung di atas mereka ini Bani Israel ini, itu masih diingkari kok. Nanti akan wa rafa'na fawqakumut tur ya. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu nanti sampai gunung ditaruh, kamu tidak mau janji, tak tumplekno nih di atasnya kepalanya kamu. Janji mereka, itu pun masih ingkar. Ini mau tanda tangan dok, ya diguyu sama Bani Israel.